Halo, halo, bilioner semuanya. Salam bilioner. Jumpa lagi di You The Billion untuk membaca buku seri Self Driving. Untuk kali ini kita melanjutkan di bab kedua, Manusia Berpikir. Penulisnya Rinal Kasali dari Rumah Perubahan. Ini nasional bestseller, bukunya keren banget. Mengajarkan kita untuk menjadi seorang driver, bukan menjadi seorang passenger. Ikuti terus channel ini, tonton sampai habis karena akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa untuk Anda semua dalam menjalani kehidupan, yang akan memberikan banyak inspirasi, yang akan mengubahkan cara pandang Anda, yang akan mengubahkan cara bersikap Anda, yang mengubahkan cara bertindak Anda. Sebelum melanjutkan dari pembacaan ini, terima kasih untuk dukungan Anda untuk meng-subscribe channel ini dan pencet loncengnya sehingga buku ini terus berkembang, terus mendapatkan banyak manfaat bagi orang-orang yang mengklik channel ini dan berkunjung di channel ini. Di bab kedua ini kurang lebih ada berapa halaman ini? Dikit kok. Mudah-mudahan cepat ya. Siapkan catatan Anda. Mungkin ada hal yang perlu Anda catat. Poin-poin penting yang bisa Anda catat. Di sini kita satu hari satu bab lah ya, biar enggak terlalu panjang. Are you ready? Siap lah ya, siap. Oke, bab kedua, Manusia Berpikir. Sastrawan George Bernard Shaw menulis, "Only 2% of the people think, 3% of the people think they think, and 95% of the people would rather die than think." Benarkah hanya 2% di antara eksekutif kita yang berpikir? Mungkin pendapat berikut ini ada benarnya. Hanya 2% dari seluruh orang yang berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi adalah pendidik. Mereka adalah orang yang tidak sekedar memindahkan isi buku kepada kepala mahasiswa, melainkan memperbaiki cara berpikir mahasiswa. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa hanya 2% dari seluruh mahasiswa yang menikmati kuliah di perguruan tinggi dan menjadi pemimpin, kita sebutnya sebagai seorang driver, selebihnya menjadi penumpang, kita sebutnya sebagai seorang passenger. Hal serupa juga terjadi di dunia pendidikan dasar dan menengah. Hanya 2% dari seluruh guru yang benar-benar menjadi pendidik, yaitu guru kreatif yang membentuk manusia. Serta 3% diantaranya sibuk menjadi administrator, dan sisanya adalah guru kurikulum yang hanya menjalankan perintah dengan menyelesaikan kurikulum yang diwajibkan. Apa isi buku itu yang diberikan? Dari 100% pengajar di perguruan tinggi negeri, ternyata hanya 2% di antara mereka yang meraih gelar S3. Dan dari ratusan doktor atau PhD, ternyata hanya sekitar 2% yang aktif melakukan publikasi dan menjadi guru besar. Lalu, lebih dari 100 guru besar yang ada, hanya 2% yang menjalankan apa yang mereka tulis dan menghasilkan impact dalam masyarakat. Di banyak negara, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pegawai, dan hanya kurang dari 2% penduduk yang membangun usaha dari nol menjadi pengusaha menengah dan besar. Dari ratusan profesional yang bekerja di sebuah perusahaan modern, hanya kurang dari 2% yang menjadi eksekutif, pemimpin, duduk di jajaran tertinggi perusahaan, atau menjadi pejabat eselon 1 di pemerintahan. Di antara para pemimpin itu pun, hanya sekitar 2% yang benar-benar melakukan perubahan. Selebihnya terbawa arus, memimpin dengan cara yang sama berulang-ulang seperti para pendahulunya, kendati zaman dan persoalan yang dihadapi telah berubah total. Demikianlah diperkirakan hanya 2% dari seluruh wartawan yang menjadi penulis yang dikenal luas.
Dan hanya 2% dari orang yang berprofesi artis menghasilkan album terkenal atau karya-karya monumental. Dan hanya kurang dari 2% orang yang berwirausaha mampu membangun usahanya menjadi besar dan modern. Kemana yang lain? Anda benar, mereka terperangkap dalam mentalitas penumpang yang memilih menunggu ketimbang berinisiatif. Tak merasa perlu mengeksplorasi jalan-jalan baru sehingga hanya tahu jalan yang itu-itu saja. Tak merasa perlu merawat kendaraan hidupnya sehingga boleh mengantuk bahkan tertidur selama perjalanan karirnya yang mudah itu. Mengapa hanya 2%? Pertanyaan yang sama perlu ditunjukkan kepada 3% yang berpikir bahwa mereka telah berpikir dan 95% selebihnya yang memilih lebih baik mati ketimbang berpikir. Mengapa manusia tidak berpikir dan seperti orang mati? Dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Rumah Perubahan di Jatimurni, Bekasi, saya selalu melewati 3-4 titik yang rawan macet. Dan anehnya, titik-titik rawan itu selalu ada pada beberapa tanjakan. Pertama adalah tanjakan masuk ke jalan tol dalam kota, lalu tanjakan di daerah Selipi, dan terakhir tanjakan Pancoran Tugu Hanoman di dekat Kalibata. Mulanya jalan tersendat oleh orang-orang yang lupa memindahkan persneling tinggi ke gigi rendah. Sehingga setiap melewati tanjakan, mobil yang mereka kendarai menjadi lamban dan menunggu mobil-mobil yang melaju di belakangnya. Setelah itu mereka benar-benar stuck di atas tanjakan dan jalan benar-benar macet. Ada 1-2 mobil yang dikendarai orang-orang yang gesit memindahkan kendaraan ke bahu jalan, menyalakan lampu darurat, dan melesat dari bahu jalan. Tetapi melewati tanjakan-tanjakan itu, kita sering bertanya-tanya, apa yang tadi membuat jalan tersumbat dan macet? Jawabannya tentu saja tidak ada apa-apa, sebab setelah melewati titik di tanjakan itu, jalan tol kosong dan terbuka. Membuat Anda yang ingin bergerak cepat, leluasa ngebut. Mengapa ada demikian banyak orang yang membiarkan dirinya terkapar di tanjakan? Benarkah mereka terdiri dari orang-orang yang tertib, patuh pada peraturan, dan tidak punya keinginan mengganggu orang lain? Mungkin saja mereka benar, tapi 8 dari 10 orang yang saya wawancarai mengatakan, saya tidak punya pilihan lain, saya terbawa arus dan terperangkap di tengah kemacetan. Ini sama persis dengan sopir saya saat saya baru hijrah dari kampungnya. Saat sopir saya baru hijrah dari kampungnya ke Jakarta sekitar 20 tahun lalu. Saat membawa mobil, ia sering terheran-heran melihat kemacetan di jalan tol. Maklum, ia berasal dari dataran tinggi di Gunung Lau yang sepi. Tetapi kali memasuki jalan tol, ia selalu terpukau pada antrean pintu masuk tol yang paling panjang, yaitu yang ada tepat di depan matanya. Padahal pintu masuk untuk membayar tarif tol ada 4 dan sisi paling kiri hanya ada 1 mobil yang mengantri. Mengapa memilih di antrian paling panjang? Jawabannya adalah itu antrean yang paling mudah dan kalau ia belok kiri agak sedikit repot. Sopir mungkin akan diklakson orang yang di belakangnya. Ada risiko. Orang-orang yang terperangkap dalam antrean panjang tanpa kemampuan melihat alternatif dan mereka memilih untuk bersabar dalam kemacetan atau menggerutu dalam ketidakberdayaan. Setiap manusia memiliki kesadarannya sendiri. Setiap manusia memiliki kendaraannya sendiri. Pandangilah diri Anda di cermin. Jangan lihat sepotong-sepotong. Namun lihatlah seluruh tubuh Anda, dari ujung rambut hingga ujung jari. Ya, itulah kendaraan Anda. Dialah teman setia yang menemani diri Anda kemanapun Anda pergi. Dialah yang menghantarkan mimpi-mimpi Anda sampai ke tujuan. Ya, setiap orang memiliki kendaraan yang kita sebut dengan self atau diri. Dan dalam diri itu terdapat mentalitas atau jiwa pembawa diri itu. Maka itulah kita bisa memberdayakannya ke dalam 2 kategori mental. Yang pertama mentalitas penumpang dan yang kedua mentalitas pengemudi. Yang satu boleh mengantuk, bahkan boleh tertidur, sedangkan yang satunya tidak boleh sedetik pun mengantuk, apalagi tertidur. Yang satu tak merasa perlu tahu arah jalan, ia hanya tahu sampai di tempat tujuan di antara orang lain. Singkatnya, ia adalah orang yang menghindari risiko, yaitu risiko tersesat atau tersasar di jalan. Selama dalam perjalanan, ia membiarkan otaknya dipenuhi lamunan-lamunan indah yang membuatnya tak berpikir.
Ia berbeda benar dengan manusia yang bermental pengemudi, yang harus berpikir keras sepanjang hari dan harus tahu peta jalan. Untuk itulah ia harus berani mencoba, mengeksplorasi jalan-jalan baru, mengambil inisiatif, berpikir cepat. Kendati ia beberapa kali tersesat di jalan yang sempit, tetapi begitulah keterampilan hidup didapat. Ia menjadi tangkas bergerak dan cepat keluar dari setiap blokade atau kemacetan yang merintangi perjalanannya. Menjadi driver bukanlah sekadar menyetir dan memiliki SIM. Banyak manajer memegang legalitas untuk memimpin tetapi tak banyak berbuat dalam posisinya itu. Karena kendaraan ini sangat penting bagi hidup seseorang, maka fisik dan mental seseorang harus terus dipelihara. Kesehatan penting, tetapi tidak cukup. Tubuh itu harus dilatih kelenturannya dan ketangkasannya. Ia perlu diberi berbagai keterampilan hidup yang membuatnya tangkas dan diterima oleh masyarakat di sekelilingnya. Mentalitasnya juga bisa dilatih, apakah itu integritas dan keberaniannya, maupun kejelian mata dalam membaca sinyal-sinyal alam. Berikanlah mereka tantangan selagi berusia muda. Maka mereka akan memiliki keberanian mengeksplorasi kehidupan dan membawa kendaraannya ke tujuan yang lebih mulia dan indah. Perubahan menuntut manusia berpikir. Dari rumah perubahan, tak jauh dari Taman Mini Indonesia, TMII, saya terbiasa melewati 2-3 pintu masuk tol. Dari jalan tol Lingkar Uluar, saya masuk jalan tol Jagorawi di depan Taman Mini, lalu masuk ke tol ke arah jalan raya di Panjaitan, DI Panjaitan, untuk menembus Jakarta melalui pintu tol Cawang dan keluar di Jalan Pramuka. Tujuan saya adalah kampus UI Salemba. Namun dari waktu ke waktu sering dengan kemacetan jalan-jalan di ibu kota, lama perjalanan yang saya tempuh pun berubah. Dari semula hanya 45 menit, lalu saya membutuhkan waktu 1 jam menjadi 1,5 jam. Dan kini praktis menjadi 2 jam. Sopir saya tidak menyadari bahwa jalan yang kami lewati telah berubah dan jarak tempuh menjadi lebih lama. Ia hanya menyadari cara mengemudi telah berubah dan menjadi lebih sibuk mencari celah. Menembus jalan yang semakin padat, sadar akan kemacetan yang dapat merugikan orang lain. Saya mengambil alih kemudi dan keluar dari jalan tol di sisi pintu masuk Cawang, menembus kampus UI. Melewati beberapa traffic light yang padat. Dari sana kami kembali masuk ke jalan tol Kebonanas. Setelah melewati perempatan Cawang, alhasil kami berhasil menghemat waktu 30 menit. Penumpang boleh tertidur, driver harus terus berpikir dan mengambil risiko. Keluar dari sangkar emas. Renal Kasali, Jawa Pos, 18 Juni 2013. Ibarat sebuah buku, dunia dan isinya ini kaya pengetahuan. Tetapi bagi Agustinus dari Hippo, choose who do not travel, read only one capture. Ya, mereka yang tidak melakukan perjalanan alias cuma belajar di kelas dan mengurung diri dapat diibaratkan hanya membaca 1 bab saja. Itulah yang mendorong saya mengirim mahasiswa-mahasiswa saya pergi ke luar negeri. Bukan bergerombol, tetapi kali ini harus sendiri-sendiri. Setiap negara yang berbeda tanpa orang tua, saudara, kenalan, atau jemputan. Pokoknya pergilah ke tempat yang jauh dan cari uang sendiri. Kalau dulu dosennya yang menyubsidi, kini mereka harus cari sendiri, dan ajaib semua bisa pergi. Maklum, harus diakui, semakin kesini generasi baru Indonesia adalah generasi servis. Mereka dibesarkan dengan servis yang dibeli oleh orang tuanya yang bekerja. Yang punya uang sedikit membesarkan dengan asisten rumah tangga. Yang lebih sejahtera membeli jasa babysitter. Bahkan untuk belajar pun mereka didampingi guru-guru les yang bisa disewa orang tua. Pergi ke luar negeri pakai travel, urus paspor saja pakai calo. Akibatnya anak-anak kurang inisiatif. Orang tua jangan membelenggu. Kita orang tua seringkali khawatir, bahkan lebih dari seharusnya. Khawatir menderita di masa depan. Maka kita pun memberikan segala yang mereka butuhkan. Padahal mereka bisa mencari sendiri. Lagi pula kalau sudah mendapatkan semua, mereka akan mencari apa lagi? Saya pun tertegun, mahasiswa usia 19 tahun, 20 tahun yang saya bimbing ternyata punya nyali besar untuk menembus berbagai rintangan. Seorang mahasiswa saya menembus perbatasan Thailand dan tinggal bersama para biksu di Laos. Yang lainnya menyambangi Myanmar, bahkan ada yang kesasar di Turki, India, Nepal, dan Islandia. Ada juga yang ke Belgia, Jerman, dan seterusnya. Semua kesasar dan semuanya belajar. Prinsip orang bekerja adalah berpikir.
Namun, kalau setiap hari melakukan hal yang familiar atau rutin, atau dibimbing orang lain, maka manusia punya kecenderungan menjadi penumpang bagi orang lain dan tidak berpikir lagi. Di lain pihak, orang tua juga punya tendensi mengawal dan menuntun. Mereka dilarang bepergian sendiri. Padahal di Vietnam, Thailand, dan Laos anak-anak dibimbing. Saya bertemu dengan mahasiswa asing yang sudah berkelana pada usia yang jauh lebih muda. Mahasiswa saya tak semuanya punya uang yang cukup untuk berpergian ke luar negeri. Tetapi begitu dipicu untuk berpikir, mereka pandai mencari uang sendiri. Salah seorang mahasiswa saya mencari uang dengan menjadi calo tiket Java Jazz. Tak banyak orang tua yang menyadari bahwa anak-anak mereka punya potensi besar untuk menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. John C. Maxwell mengatakan, kalau saya manusia biasa membangun 25% dari potensinya, ia sudah bisa disebut sebagai jenius. Jadi bisa dibayangkan kalau Einstein saja baru mengoptimalkan sebanyak 25% dari potensinya. Sebagian mereka yang berangkat terpaksa bertengkar dengan orang tua. Tak jarang orang tua menghubungi relasi-relasinya di luar negeri untuk mengawal anak-anaknya. Bahkan ada yang menyabot hak anak untuk pergi mandiri dengan perjalanan wisata yang diorganisir oleh tour company. Ini tentu saja semakin mengunci potensi yang harusnya bisa dikembangkan. Itu hanya terjadi ketika kita terbangun dan berinisiatif. Akan halnya para sopir yang tak berpikir, mereka memilih tetap berada di dalam jalan tol. Secara rutin membiarkan diri terjebak di tengah kemacetan dan terlena di sana. Mereka terperangkap oleh pikiran mereka bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan. Sama persis dengan ratusan pengendara yang terpaku dalam antrean panjang di pintu masuk loket pembayaran. Daripada menyelip ke kanan, ke jalan yang berada di sisi paling kiri atau ke kanan. Menjadi driver bukanlah sekedar duduk di bangku kemudi dan mampu memegang setir dengan surat izin mengemudi atau SIM. Banyak manajer yang memegang surat izin memimpin perusahaan yang dikeluarkan oleh direksi, namun di posisi itu mereka tak banyak berbuat apa-apa. Sementara di lingkungan penting pengambilan keputusan pemerintahan, kita juga banyak menemui orang-orang yang hanya menjalankan perintah orang lain, atasan, relasi, politisi, partai politik, dan seterusnya. Dan ada banyak gubernur atau bupati yang memimpin tanpa pikiran perubahan sama sekali. Mereka memerintah secara administratif, sibuk dengan hal-hal rutin sehingga kota yang dipercayakan pada mereka pun berubah menjadi kumuh dan macet. Dengan 1001 persoalan dan hal serupa juga terjadi di kalangan pengusaha yang anak-anaknya hanya duduk manis meneruskan. Yang telah bersusah payah membangun usaha, meneruskan pendahulunya yang sudah bersusah payah membangun usaha. Tak ada pembaruan, artinya tidak berpikir, dan ini berarti sedang menuju kematian dengan 1001 masalah. Tahukah Anda, setahun yang lalu dari 50 juta orang yang terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, hanya 2% di antara mereka yang menjadi driver. Dari 1 juta orang itu, para driver berpergian antara 20 hingga 50 kali dalam setahun, dan hanya 2% yang benar-benar berpikir tentang jadwal dan tujuannya. Sehingga diperkirakan hanya 0,2 juta orang yang benar-benar berperan dan berpikir sebagai driver. Mereka ini adalah para pengambil risiko yang berpergian tanpa pengawal, guide, atau protokol. Jumlah di atas itu masuk akal karena anggaran terbesar yang dipakai oleh para pejabat negara dan anggota parlemen adalah perjalanan dinas. Dan mereka tak pernah berpergian tanpa protokol. Maka jabatan boleh tinggi, kedudukan boleh terhormat, tetapi belum disebut sebagai seorang driver. Mereka adalah passenger. Sama halnya dengan lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang setiap tahun menikmati perjalanan wisata dalam dan luar negeri. Mayoritas pelancong kita adalah pelancong yang berpergian dengan menggunakan jasa guide profesional. Rombongan-rombongan perziarah, umroh, naik haji, bahkan peserta meeting, insentif, convention, dan exhibition adalah rombongan yang berpergian dengan kawanan driver yang profesional. Mereka membayar mahal untuk menikmati, tetapi apakah Anda menyadari apa akibatnya? Inilah akibatnya. Sebuah survei yang kami lakukan menemukan orang-orang bermental penumpang cenderung 1. Kurang kemandirian, cepat menyerah, dikendalikan oleh kehidupan yang rutin, menjadi autopilot, mudah mengeluh dan bersungut-sungut sepanjang perjalanan hidup, tidak tahu alternatif jalan keluar, mudah frustasi,
Ketika suatu keadaan berubah tiba-tiba, kurang berhasil dalam karir dan usaha, menjadi boros meskipun tujuannya berhemat. Ada diagram ya, teman-teman bisa lihat. Diagramnya keren. Kelihatan enggak? Great driver. Problematic brand. Bulan Juli yang lalu 2012, saya kembali diminta berbicara oleh majalah SWA dalam malam pemberian Indonesian Original Brand Award. Berbeda dari topik yang memuja-muja pentingnya memiliki strong brand, saya justru mengangkat tema tentang bahaya laten memiliki strong brand. Saya menyebutnya sebagai problematic brand. Skema penjelasannya kira-kira seperti ini. Pada malam peluncuran penghargaan Indonesia Original Brand Award oleh majalah SWA di tahun 2011, saya sudah menjelaskan apa bahayanya bila pemilik atau eksekutif yang bekerja pada strong brand membiarkan brandnya bekerja untuk mereka. Brand yang kuat pada dasarnya adalah hasil dari sebuah kerja keras yang dirintis oleh para pendahulu dengan ramuan yang gelap. Irwan Hidayat, Sido Muncul misalnya, membangunnya selama lebih dari 25 tahun saat merek yang diterima dari leluhurnya itu mulai ketinggalan zaman. Ia mengunjungi toko-toko jamu yang terpencar dari ujung bagian barat Pulau Jawa sampai pesisir selatan di bagian timur pulau ini. Ia merayu tukang-tukang jamu di setiap kaki lima agar mau mencampurkan serbuk tolak angin yang kaya jahe itu ke setiap pesanan jamu yang diorder konsumen. Setelah produknya diterima luas 10 tahun yang lalu, ia mulai mengubah kemasan, memperbaiki sistem dan menggunakan iklan televisi, plus melakukan public relation dan event marketing. Demikian juga yang dilakukan oleh Emir Syah Sattar saat memimpin armada penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 2005. Mereka bekerja keras meyakinkan otoritas bandara di Eropa yang melarang armada Indonesia mendarat di Eropa, Travel Ban, yang memperbaiki sistem pelayanan, menyatukan seluruh elemen agar bergerak dalam irama yang saling melengkapi, memperbaiki produk, memperkuat cash flow, dan mendatangkan pesawat-pesawat baru sampai mendapatkan citra yang baik dan dihargai sebagai armada dengan pelayanan terbaik di dunia. Semuanya adalah benih dari kerja keras. Mereka berdua adalah manusia bermentalitas driver. Namun, apa yang terjadi bila brand sudah bekerja dengan baik dan para penerus tak memiliki tradisi sebagai driver yang kreatif dan berpikir keras? Jawaban yang saya terima dari para penerus amat beragam. Namun jawaban terbanyak mengatakan investasi pada branding dan biarkan merek-merek itu bekerja untuk kita. Investasi pada branding dan biarkan merek-merek itu bekerja untuk kita. Investasi pada brand memang penting, tetapi tahukah Anda bahwa telah muncul generasi anak mami yang lebih banyak dibentuk oleh servis yang dibeli oleh orang tua? Artinya, anak-anak yang kemampuan berpikirnya hanya menghafal adalah generasi yang memiliki kesulitan berpikir dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Media massa terus berubah, menjadikan konsumen lebih terfragmentasi dengan kekuatan yang menyebar. Konsumen telah terhubung melalui komunikasi horizontal. Yang membuat generasi C, Connected Generation, memiliki cara berpikir yang berbeda dan cepat berubah. Generasi entrepreneur baru telah siap menggempur merek-merek besar. Selera berubah dari masa ke masa. Jaringan distribusi bergeser. Jumlah megacities semakin banyak. Jarak antara satu negara dengan negara lain mengecil. Dan demand atau permintaan terhadap produk-produk makanan, energi, dan air telah melebihi dari kemampuan bumi memberikannya. Dengan demikian, merek-merek besar yang kuat bila dipimpin oleh manusia model passenger pasti akan menjadi problematic brand. Waspadalah. Passenger tak jalan. Berubah berarti memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan. Prinsip seorang driver adalah inisiatif, melayani, navigasi, dan tanggung jawab. Prinsip seorang driver, inisiatif, bekerja tanpa ada yang menyuruh. Berani mengambil langkah berisiko, responsif, dan cepat membaca
gejala. Prinsip seorang driver, melayani. Orang yang berpikir tentang orang lain, mampu mendengar, mau memahami, peduli, berempati. Prinsip seorang driver, navigasi, memiliki keterampilan membawa gerbong ke tujuan atau arah, mampu mengarahkan, memberi semangat dan menyatukan tindakan, memelihara kendaraan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Tidak menyalahkan orang lain, tidak berbelit-belit atau menutupi kesalahan diri sendiri. Demikianlah seorang driver. Ia harus tahu arah jalan dan cara memperbaiki serta merawat kendaraan. Seorang driver bukanlah sopir dalam arti sebenarnya, seperti yang Anda sering saksikan sopir metro mini, sopir angkot, atau sopir truk. Mereka berada di sana menjadi self-driver, bukan karena tak memiliki pilihan untuk hidup yang lebih baik, melainkan karena kesadaran. Sadar bahwa sesuatu hanya akan menjadi lebih baik bila Anda sendiri yang mengubahnya. Andalah penentu masa depan, baik masa depan diri sendiri, keluarga maupun perusahaan, atau lembaga tempat Anda berada. Dan Andalah penentu nasib bangsa, dan kuncinya adalah berpikir keluar dari sangkar emas. Mentalitas penumpang, passenger mentality, ditandai dengan sudah puas dengan keadaan sekarang, tidak menyukai tantangan baru, menyerahkan masalah kepada atasan atau orang lain, menunggu perintah dan menjawab dengan kata siap, takut menghadapi masalah dan takut melakukan kesalahan, sangat mencintai jabatan dan kekuasaannya, dikendalikan oleh autopilot, terlalu membanggakan apa yang telah dicapai, menyandera organisasi sebagai alat untuk menumpang hidup. Driver memiliki mentalitas yang ditandai dengan sangat tidak puas dengan keadaan sekarang, status quo, menyukai tantangan-tantangan baru, mengeksplorasi peluang-peluang baru, memecahkan masalah bersama, menginspirasi orang lain, bekerja dengan hati, mencintai sesama, menjaga hubungan baik, memiliki kepedulian, memimpin dengan pertanyaan, memperbaiki cara berpikir penumpang-penumpangnya, memberikan arah jalan yang jelas, merangkul orang-orang yang berbeda paham dengannya, berani melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan mengambil risiko terukur, sangat mencintai perubahan, namun rendah hati dan penuh empati, dikendalikan oleh creative thinking, selalu belajar tentang hal-hal baru, membebaskan para sandera dari penumpang yang membajak organisasi. Di bukunya Brian Tracy, 7 Langkah Jitu untuk Meraih Impian, jangan pernah berhenti belajar. Nah, ada tuh di bukunya Brian Tracy. Anda bisa tonton di channel You The Billion. Sebelumnya ada. Kalau sebagai seorang driver selalu belajar tentang hal-hal baru, di bukunya Brian Tracy bahwa hidup adalah belajar. Drive yourself. Untuk menjadi seorang driver, maka Andalah yang menentukannya. Andalah orang pertama menentukan masa depan hidup Anda. Ya, Anda sendiri yang menentukan. Anda harus menentukan apakah ingin terperangkap sebagai penumpang dengan segala masalahnya atau keluar dengan menjadi pemimpin. Self-driving, order, company, nation. Seorang driver melakukan investasi diri seperti layaknya seorang pengusaha. Mereka membentuknya dengan disiplin diri, menghadapi risiko, bermain untuk menang, kekuatan pikiran simple, 2C, critical dan creative thinking, mindset yang tumbuh. Drive your people. Seorang driver tidak akan tumbuh hanya dengan kekuatan internal yang berasal dari dirinya sendiri. Seorang driver tumbuh dengan kekuatan orang lain. Bila Anda ingin berhasil, bantulah orang lain agar mereka juga berhasil. Anda tidak bekerja dalam alam yang kosong dan steril, melainkan dalam kosmos yang saling berinteraksi. Mentor saya, Doro Jatun Kuncoro Jakti, pernah membisiki saya, bagi saya, orang yang miskin hanya memikirkan dirinya sendiri dan tak mengembangkan orang lain. Ia menjadi miskin karena mentalnya miskin. Seorang driver bertugas membawa penumpang ke tempat tujuan agar mampu meneruskan perjalanan berikutnya. Sedangkan seorang passenger tak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Mereka justru bisa menjadi beban bagi orang lain. Seorang driver mengembangkan orang lain dengan berbagai pendekatan. Goal setting dan mengambil keputusan, memimpin dengan hatinya, kekuatan memberi, the power of giving, menumbuhkan myelin, dan leadership 360 derajat
ke atas, ke bawah, dan ke samping yang solid. Drive your organization. Bila Anda mampu berubah dalam mentalitas passenger menjadi driver, orang-orang Anda pun terbebas dari perangkap passenger. Namun ini saja tidak cukup untuk menjadikan Anda manusia yang dihormati. Anda perlu melakukan hal ketiga, yaitu drive your company atau drive your organization. Anda bisa berperan dimanapun Anda berada, di perusahaan yang mempekerjakan Anda, dalam bisnis yang Anda dirikan, di komunitas tempat Anda berkarya, atau di lembaga pemerintahan sebagai pejabat negara atau abdi masyarakat. Seorang driver tidak membiarkan organisasinya kerdil, tidak tumbuh. Anda perlu memperbarui organisasi atau perusahaan Anda menjadi growth company. Perusahaan yang tumbuh menjadi sumber inspirasi, sumber inovasi, dan tentu saja tempat kita mendapatkan calon pemimpin. Untuk mendrive your company, seorang driver memerlukan berpikir strategic thinking, berbagai teori klasik, konsep-konsep dasar, dan pandangan-pandangan baru, pemahaman tentang kompetitif dan cluster yang didukung oleh pentingnya komplementari, berpikir perubahan dan adaptif, bekerja dengan tata nilai dan etika, agility, ketangkasan. Drive your company, drive your people, drive yourself. Drive your company dapat dibaca dalam buku-buku terpisah seperti Change, Agility, Cracking Zone, Cracking Entrepreneur, Let's Change, dan Cracking Value. Drive your nation. Akhirnya, driver yang baik akan tumbuh subur dalam sebuah driving society. Kita memerlukan sistem politik dan leadership yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kekuatan rakyat, pegawai, pengusaha, pejabat, atau bahkan mahasiswa sebagai driver yang memajukan bangsa. Ulah para politikus dan pemimpin yang populis biasanya hanya akan menghasilkan pengemis-pengemis elit yang koruptif dan mendorong tumbuhnya sikap mental passenger. Demikianlah pemikiran-pemikiran yang membentuk buku ini. Adalah sebuah keyakinan saya bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan menjadi driver lah yang mampu mengalahkan ego pada dirinya sendiri, yang akhirnya mampu menjadi juara. Sudah siapkah Anda? Yes, saya siap menjadi seorang driver. Yes, terima kasih. Bab 2 selesai. Kita akan lanjutkan bab 3 di channel berikutnya. Ikuti terus pembacaan buku Self Driving dari Prof. Rinal Kasali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk Anda mendapatkan notifikasi dan mengikuti channel ini, pembacaan buku setiap harinya, sehingga Anda mendapatkan banyak inspirasi, sehingga Anda banyak mendapatkan pembelajaran dari setiap buku-buku yang kami baca, yang saya baca. Salam sukses, sehat selalu buat Anda semua. Salam bilioner.